Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang prinsip biokimia pada tubuh manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok 4. Yang pertama ada Salwa Salsabila, Neng Sri Rahayu, dan Fajar Sofyan. Di sini teman-teman pasti pernah belajar tentang biokimia kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biokimia. Biokimia merupakan salah satu cabang sains yang menemukan dua bidang yang sangat penting, yaitu biologi dan kimia. Biokimia juga dapat diartikan sebagai ilmu kimia kehidupan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dasar kimia kehidupan. Berasal dari Yunani, yaitu bios berarti kehidupan. Di sini juga kami akan menjelaskan beberapa hal, yaitu keseimbangan asam basa yang meliputi dengan teori asam basa, pH, sistem buffer, dan gangguan keseimbangan asam basa. Ada juga keseimbangan cairan yang meliputi distribusi cairan tubuh dan komposisi tubuh. 4 lainnya yaitu metabolisme karbohidrat, protein, lipid, dan purin dan pirimidin. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori asam basa. Asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain, disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain, disebut sebagai akseptor proton. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda. Dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu bersifat asam, bersifat basa, dan bersifat netral. Selanjutnya, kadar asam basa atau pH dalam darah diukur dengan skala pH dari 1 sampai 14. Kadar pH darah normal berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Darah seseorang dinilai terlalu asam bila pH kurang dari 7,35. Kondisi tersebut dinamakan asidosis, sedangkan darah yang nilai pH-nya lebih besar dari 7,45 dikategorikan terlalu basa atau disebut dengan alkalosis. Nah, di sini juga ada sistem buffer, yaitu sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh yang dengan segera bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Oke, selanjutnya ada 4 sistem buffer dan gangguan keseimbangan asam basa. Yang pertama dari sistem buffer yaitu buffer bikarbonat merupakan sistem dapur di cairan ekstrasel, terutama untuk perubahan yang disebabkan oleh non-bikarbonat. Yang kedua, buffer protein merupakan sistem dapur di cairan ekstrasel dan intrasel. Yang ketiga, buffer hemoglobin merupakan sistem dapur di dalam eritrosit untuk perubahan asam karbonat. Dan yang terakhir, buffer fosfat merupakan sistem dapur di sistem perkemihan dan cairan intrasel. Selanjutnya ada gangguan keseimbangan asam basa. Gangguan asam basa yaitu asidosis respiratorik dan asidosis metabolik. Asidosis respiratorik merupakan keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernapasan yang lambat. Nah, yang kedua ada asidosis metabolik atau pernapasan yang lambat. Nah, yang kedua ada asidosis metabolik, yaitu keasaman darah yang berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Oke, selanjutnya ada keseimbangan cairan tubuh. Cairan tubuh dibagi menjadi 2, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler ada plasma darah 5% dan cairan interstitial 15%. Nah, ada cairan intrasel yang membentuk 2/3 air dalam tubuh. Berada di dalam sel, komposisi utamanya adalah protein yang sangat tinggi. Yang kedua ada cairan ekstrasel yang membentuk 1/3 air dalam tubuh. Berada di luar sel dan mengelilingi sel. Volumenya mempengaruhi tekanan darah, konsentrasinya mempengaruhi tonisitas sel. Next ada komposisi cairan tubuh, yaitu air. Dalam tubuh mengandung 55% air pada wanita dari berat badannya.
Ada juga 60% air pada pria dari berat badannya. Selain air, tubuh juga mengandung dua jenis substansi, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Nah, teman-teman, sekarang ada metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat merupakan proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecah, bisa disebut katabolisme, maupun reaksi pembentukan, bisa disebut anabolisme. Bentuk karbohidrat terpenting adalah glukosa, yaitu suatu senyawa gula sederhana, bisa disebut juga monosakarida. Selanjutnya ada metabolisme protein. Metabolisme protein yaitu suatu proses berkesinambungan yang terdiri atas perubahan disebut anabolisme atau penguraian disebut katabolisme. Protein yang sudah ada menjadi asam amino bebas dan resintesis. Selanjutnya dari asam amino bebas menjadi protein. Ternyata di dalam tubuh kita sekitar 1-2% protein mengalami penguraian setiap hari loh. Manusia memerlukan 30-60 gram protein setiap harinya. Proses metabolisme protein. Nah, saat kita makan, disinilah pepsin mencerna protein dengan memutus ikatan peptide yang ada di gugus NH2 dari asam amino. Pemutusan ikatan peptide hanya ada di lambung. Ketika masuk, usus enzim yang dapat memecah ikatan enzim tidak lagi bekerja. Kemudian berlanjut di usus halus saat pankreas mensekresi tripsin, kemotripsin, dan karbonsi peptida. Protase gaster dan pankreas ini kemudian memecah lagi gugus protein menjadi peptida bebas. Produk akhir metabolisme protein inilah yang setiap diserap dan dipergunakan oleh sel sehingga tubuh merasakan manfaatnya untuk kesehatan. Selanjutnya, sekitar 75-80% asam amino yang menjadi produk akhir metabolisme protein akan digunakan kembali. Nah, sebagian asam amino yang diserap oleh tubuh juga akan diubah menjadi energi ATP. Selain itu, asam amino sisanya akan diuraikan kembali melalui katabolisme menjadi kerangka karbon bagi senyawa amfibolik dan urea yang kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Metabolisme lipid. Lipid merupakan kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid terdiri dari karbon, hidrogen, dan sedikit oksigen dan mempunyai sifat tidak larut dalam air dan larut dalam perlarut nonpolar seperti ether, klorofon, dan benzema. Lipid diklasifikasikan sebagai lipid sederhana, lemak, atau lilin. Metabolisme lipid terdiri dari proses katabolisme dan anabolisme. Lipid juga mempunyai banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Metabolisme purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin merupakan komponen utama DNA RNA koenzim. NAD. Purin dan pirimidin merupakan komponen utama DNA RNA koenzim. NAD, NADV, ATV, UDVG. Inti purin dan pirimidin adalah inti dari senyawa komponen molekul nukleotida, asam nukleot, RNA, dan DNA. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.